juga nggak segera ini, padahal banyak kalian lawyer loh. Masa kalah sama seorang Dennis? Nah, halo, welcome back lagi di podcastnya Kamel Petir. Nah, kali ini bintang tamu kita, waduh, perempuan hebat loh. Kayaknya kalau saya arahkan kamera ke dia pasti kalian kenal karena dia lagi viral banget. Bunda Neti. selamat malam. Oh, Bunda. Ih, luar biasa kan? Tahu kan, Bunda? Aku langsung aja nih ya, Bun. Gimana nih perkembangan? Ya, Bunda itu kan sarjana hukum ya. Aku dengar lagi melaporkan Dennis nih. Gimana nih apa perkembangan Bunda melaporkan ke polisi perihal Dennis? Ujuk-ujuk melaporkan tentu kita harus cerita dikit ya. Ya boleh dong. Memang ini Bunda harus cerita nih. Ya, Suaranya gedein ya, Bun. saya ini berkiprah jadi pengacara sekitar lebih kurang 10 tahun. Karena Maaf nih, Bun. Umur berapa dah? umur tanggal 8 Agustus 60 tahun. Oh, berarti selama 50 tahun jadi apa tuh, Bun? Selama itu jadi ibu rumah tangga. Wow. Karena suami saya pekerja perusahaan asing Chevron, dulu namanya Caltech. Jadi kita sering mengikuti ladies program. Jadi karena perusahaan itu banyak ekspat, semua ada Indianya, ada Afrika, ada Jerman, ada Chinese, ada Las Vegas, semua Amerika gitu, semua ada pegawainya. Jadi kita tinggal di komplek itu. Ini berarti judulnya gini, Bun. Jadi kalau orang mau kerja itu nggak lihat umur ya. Ya 50 tahun juga bisa fokus dengan karir sukses di lawyer ya. Ya, jadi setelah anak saya besar, selesai kuliah, udah selesai anak saya yang kecil kuliah, baru saya berkiprah. No, setelah tenang dulu ya. Jadi di tanggung rumah. jawab sebagai ibu udah selesai. Ya. Saya berpikir sisa hidup ini bisa bermanfaat untuk kerjaan yang lebih positif. Nah, kita punya ilmu sedikit tentang hukum. Dulu tuh kuliahnya aku muda ya. Eh, Apa baru? kalau S2-nya saya ambil umur 40. Oh, luar biasa. Buat yang 40, 50, 39 jangan nggak pede ya kuliah ya, Bun. Saya paling tua di lokal. Oh, luar biasa. Tapi Jadi- semangatnya paling muda 17 tahun ya. Insya Allah. Nah, setelah itu saya sering mencoba turun beracara, menangani tipikor di Riau segala macam. Kemudian kami satu perkara dengan Rasman. Oh, Rasman ini, ya. Bang Rasman ini kalau dalam Batak ya saya Lubis, dia Nasution, kita ada hubungan dalam suku ya, Ya, dalam ya, Borbor namanya. Ya. Jadi dalam hal itu kita ke Jakarta. Saya juga lupis nih, Bun. Wah, ini ketemu saudara nih saya. Masya Allah. Ya Allah, ya Iya. Allah. Hebat loh. Perempuan hebat, udah senior tapi semangatnya junior. Mau kuliah lagi ya, Bun ya? Ya, jadi untuk itu kita kenal sama Egy Sujana dalam perkara Saracen. Ya perkara ini. Ya, Saracen. Kemudian kita jadi PH-nya Bang Egy dan bergulirlah. Jadi PH-nya Pak Kiflan Zen, banyaklah. Kalau jenderal-jenderal juga sekitar 5-7-an dengan terakhir Pak Jenderal Napoleon Bonaparte. Namun dalam hal ini saya tidak ingin terlalu gimana gitu. Semua saya lakukan dengan ikhlas tanpa pamrih. Saya dengan Bang Egy ini, Egy Sujana ini Ketua Umum TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Saya bendaharanya. Itu sudah kami pegang 8 tahun. Nah, dalam perjalanan penegakan hukum, saya dengan Bang Rasman sama Bang Egy sama
di satu platformnya Bang Egi. Iya, 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 iya. Nah, artinya Egi Sujana ini suhu kita. Belakangan ini juga langgeng karena dia tadabbur Al-Quran ya. Karena kita juga butuh, makin tua keimanan harus didalemin. Ilmu dan iman harus sejalan. Ya, apapun agamanya ya. Dan makin tua memang kepengen aja, jangan kan hanya tua, muda juga memang harus ya Bun ya. Ya, pasti manusia itu punya keinginan untuk ketuaannya. Iya. Terus dalam hal ini saya waktu itu lagi mau pulang, tiba-tiba Bang Rasman bilang besok pagi saya udah booking Kopi Joni. Tapi Bunda bukan istrinya Bang Rasman kan ya? Banyak istri Bang Rasman, apalagi saya pernah lihat si Denis yang datang ke kantornya Bang Rasman. Saya kakaknya Bang Rasman. Oh, kakaknya kandung. Bukan. Jadi ya kakak secara marga iya kan, ada saya lihat dulu pakai jilbab juga bukan ya? Bukan Bunda ini ya? Kan ada yang berantem cekcok itu. Itu istrinya. Itu istrinya benar. Oke. Jadi Bang Bang Rasmannya bilang, Bu Eli, kalau Bang Rasman manggil saya Bu Ida. Iya. Bu Ida, saya besok ada podcast di Kopi Joni. Nanti kita ini ya, oke. Mungkin harapannya kan di situ ada liburan itu sering ada Pak Hotman. Iya. Ya kan? Mungkin bisa kalau seandainya ketemu, mungkin bisa argumen. Ya kan? Bukan harus datangnya jam berapa Maaf Bun waktu ke sana? Pagi sarapan jam 9-an. Oh iya, Bang Hotman dari jam 7. Ya, tapi udah ke atas dia nggak ada memang. Tapi hari itu Pak Hotman Paris ini ke luar negeri. Ya, okay. Nah, jadi namanya orang lagi berseteru, ya gimana? Yang anehnya, kita udah booking, udah bayar DP, tiba-tiba mereka bilang begini. DP di Kopi Joni? Ya. Oh, Kopi Joni sekarang pakai DP? Bukan ngambil ini. Oh, meja. Oh, sekarang pakai meja, nggak pakai ngambil DP ya? Bukan, dibayar ke ini. Siapkan besok kami sarapan sekitar 30 orang. Iya. Jadi tentu di DP. Oh gitu. Karena kita booking nih. Iya. Ya. Takut penuh lah ya ceritanya. Udah kayak kafe ini ya, konser. Hebat banget. Ya supaya jangan ini. Supaya jangan diambil orang lah ya. Ya makannya udah dipesan lah dulu. Iya. Nah tiba-tiba dilarang. Dilarang sama mereka. Terindikasi ini instruksi dari Pak Hotman. Jadi namanya juga sekarang kalau saya berseteru dengan Adinda, Iya. Adinda tersenyum aja ketawa lagi ngobrol, pasti ini ngomongin saya, ini ngetawain saya, begitu kan? Ini kan nggak taunya dilarang gimana? Ada yang bilang disuruh pergi. Oh, Pak nggak bisa Pak, di sini nggak boleh katanya. Ini tempat umum, saya udah DP kemarin. Ini nanti saya ini ada utusan ya yang nanti lapor, silakan kamu lapor. Tetap kita di situ. 10 menit Bang Rasman ngomong, tiba-tiba ada keributan di luar. Apa ributnya? Bang Rasman, I love you. Kata, itulah Denis, saya nggak kenal Denis. Bang Rasman, I love you. Bang, jadikan aku istri ke-8. Nah, terus Bang ini Lamborghini-nya udah saya DP 1M, silakan bayar sisanya, aku bisa ini sama abang gitu kan. Nah saya kaget, itu siapa yang ribut di luar. Kata Bang Rasman, tenang aja, ini jadi ada anak Bang Rasman. Bang Rasman ini kan punya anak 8 dari 4 istri. 3 yang pertama, 1 yang kedua, terus cuma 4 istri Bang Rasman. Ya. Kok kenapa dia mau jadi yang ke-8?
Berarti Ya, dia namanya juga nambah-nambah ya, Bun? fitnah ya kan. Nah, namanya juga Orangnya orang juga Denis. Denis lagi kita nggak tahu juga kejiwaannya seperti apa gitu. Tapi Denis dari mana tahu Bang Rasman ada di situ? Ya itulah kita nggak tahu. Nah tiba-tiba Denis bubuk pada duduk di situ. Nggak usah saya bilang. Terus tiba-tiba saya tidak akan maafkan Samsul dan Denis kalau Uya saya pertimbangkan atas statement Bang Rasman. Ini yang Denis. Karena Denis jawab, Bang, abang laporkan saya maunya kuasa hukumnya abang. Ini kan adiknya abang gitu. Terus setiap ngomong dipatahin. Saya bilang mohonlah diam. Ibu gini, makanya itulah saya kenal Denis. Ya. Nah, jadi berseterulah si Bunda di situ sama si Denis. Saya nggak berseteru, merasa hanya Ya membela lah namanya. melarang dia. Saya lagi bicara, jangan diganggu. Iya. Nah, istilahnya sopan lah. kalau saya bukan orang tua, iya. udah saya jambak dia. Saking geremnya. Saking ya. geremnya. Tapi ini orang tua. Tapi masih Bunda nahan. memang belum tahu kalau Denis emang kayak gitu. Nggak tahu sama sekali, tidak tahu. Jadi Bunda ini kaget. Ini orang kenapa nggak sopan? Iya. Padahal memang dia memang menjual ketidaksopanannya. Kalau biasa-biasa dengan memang begitu karakternya. Iya. Terus anehnya semenjak itu saya di parodi sama dia. Terus saya diviralin. Mungkin waktu itu memang ya waktu pertama anak saya yang paling tua shock. Mama ini gimana ini? Terus kata Bang Rasman sama suami saya sama anak saya, kalian jangan buka media-media YouTube apa kalau kalian nggak mampu melihatnya. Nah, tiba-tiba ada lagi yang terakhir itu yang pakai baju pinknya secantik Adinda ini lah bajunya, ya kan? Tapi beda ya, bukan jas juga? Nggak, baju biasa, baju kayak gini, kaos, okay. baju biasa lah baju. Terus apa kebaya berwarna merah? Kebaya merah. Kebaya merah enggak? Kebaya merah kan udah ditangkap. Iya. Tinggal Denis yang belum ya. Mudah-mudahan semua pasti ada waktunya. Nah setelah itu saya diinikanlah sama si Denis. Itu saya mengucap ketika anak Gimana saya. sih dia memparodikan Bunda? Ada. Ya kayak gimana coba lah, saya pengen dengar apa sih yang paling membuat Bunda sakit hati yang gimananya? Yang ini apa namanya? Yang buat sakit hati banget gitu loh. Yang paling banget gitu. Yang paling banget itu ada ini. Yang lidahnya. Yang lidahnya dikeluar gitu. Oh gitu. Iya. Jadi diulang-ulang. Diulang-ulang. Jadi untuk itu saya lihat ini udah keterlaluan. Nah, kenapa saya udah nggak kuat ketika anak saya juga sampai nggak mau pergi kerja, mama malu sama temen, ini mama kau ya gitu. Terus saya bilang, sampai saya juga marah sama anak saya bilang begini, kamu emang mama ngapain? Itu kan biasa nak, mama kan tidak buat jahat. Dia diam dan tidak mau ini dengan saya komunikasi dengan saya selama adalah semingguan. Itu membuat saya luka sekali. Jadi kan namanya orang biasa, bukan dari dunia entertain, jadi kan pastilah anaknya juga shock kan. Iya. Nah, apalagi berhadapan dengan orang gila kayak dia. Bukan gila lagi, sakit jiwa. Terindikasi ya. Karena begini, dalam hal ini saya melihat ini pengakuan dia ya. Dia bilang dia kan pelakor. Pelakor yang sudah tobat Itu mah apa namanya? Kesaksian dari luar. Itu mah ini aja, ngeles aja. Terus dia bilang kan dia sudah ada pengakuan pada pendeta. Kalau memang dia bertobat, nggak pantas dia lakukan omongan seperti sekarang. Dia publikasi dia pelakor. Dia bilang dia kaya. Mana sih ada pelakor yang kaya?
dia pelapor itu kan butuh uang. Hmm. Dia framing saya, dia parodikan saya, kan dia mendapat uang kali. Dan tenar ya, Bu? Ya, biar tenar, dia ada aplikasi sekarang yang menghasilkan uang ya. Nah, jadi itu diambilnya dari momen seperti itu. Hari ini makin hari dia kan makin melunjak gitu. Buka aib sendiri. Kan kita taruhlah dia nggak punya malu. Ini seperti ini. Dia yang buat ya? Oh, itu dia yang buat. Dan ini saya udah lapor, udah diproses, dia udah dipanggil, dia mengakui ini adalah akun dia, dan ini udah SP2HP keempat. Jadi saya mengharapkan kepada Kapolri agar bisa secepatnya proses tersangkanya Denis Carista, karena ini pasal yang dakwakan kepada Denis yaitu pasal 32 ayat 1, 8 tahun dengan denda junto 48 denda 2 miliar. Nah, maaf, ini kita Mirzani itu cuma 5 tahun dipidana. Ini 8 tahun seharusnya dia udah diambil, tapi kita nggak tahu ya penyidik lagi hati-hati lagi nyari ini. Tapi udah kesaksian, mungkin lagi gelar. Saya mengharapkan Denis tersangka agar ada efek jerah dengan perempuan seperti ini. Saya udah 60 tahun, saya udah merantau kemana-mana. Maaf, saya istilahnya punya tapak kaki itu pakai tai lalat. Sabang Merauke saya udah jalan. Mungkin kalau keluar saya adalah sedikit-sedikit, karena kami ini kan orang apa namanya, Chevron itu kalau ke Singapura itu setiap bulan itu nggak putus ya? nggak bayar Iya, pesawat. sering lah ya pokoknya. Kita pesawatnya alhamdulillah gratis, hotel dapat, uang cuti juga dikasih, uang ini dikasih, berobat mau ke Amerika pun kita berobat gratis. Itulah dahsyatnya perusahaan Caltech atau Chevron yang luar biasa, bahwa pegawai dan keluarga pegawai adalah aset bagi mereka agar pegawai itu kerja dengan baik. Menurut Bunda nih, kenapa nih polisi nggak ngangkat dia sekarang, sedangkan ibaratnya ini harusnya kan sudah yang tadi Bunda bilang ada permasalahan apa, dia punya backing. Nah, Rasman kan juga melaporkan beliau kan? Ya. Nah, kenapa juga nggak segera ini? Padahal banyak kalian lawyer loh, masa kalah sama seorang Denis? Nah, ini dia. Kalau saya beda, Bang Rasman dia prosesnya karena banyak ya lapor-melapor, tentu waktu tunda gitu. Ini apa, ada kesibukan. Nah, kalau saya kan kemarin itu kan dalam proses mungkin bulan ini bisa kita lihat apa hasilnya. Saya mengharapkan dengan tersangkanya Denis ada juga efek jerah. Karena saya lihat makin hari dia makin kurang ajar. Kayaknya apakah dia ini sakit? Itu di Indonesia kayaknya emang begitu ya. Setiap dia kan terkenalnya bukan karena punya kualitas, bukan penyanyi, bukan entertainment, cuman hanya pada saat itu ngomong apa, videonya yang viral lagi makan di restoran mewah kan. Itu Indonesia sih Bunda, memang kadang saya bingung juga, kadang Indonesia itu selalu akan memberikan kesempatan pada orang-orang yang tidak berkualitas, Bun. Itu kita sadari. Dan orang-orang yang riuh dan ngurusin masalah orang lain itu malah yang ditonton dan naik followernya. Ya.